Shalom saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Shalom. Kurang keras. Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Shalom. Saudara, hari ini kita bersuka cita merayakan perbuatan Tuhan yang besar bagi gerejanya. Hari ini IJNC berusia 16 tahun. Ini semua hanya karena kebaikan Tuhan. Dan ini adalah bukti pemeliharaan dan pertolongan Tuhan bagi gerejanya. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu saudara, mari kita memuji Tuhan kita yang telah memulai gerejanya sampai hari ini. Dan kita percaya Dia terus akan memelihara gerejanya sampai Kristus datang kedua kali. Amin. Mari saya undang siap kita untuk bangkit diri. Kita berikan pujian kepada Tuhan. Hanya Dia yang layak untuk dipuji dan disembah. Dialah Tuhan kita Yesus Kristus. Dialah kepala gereja. Dia patut untuk dipuji dan disembah. Mari saudara, kita naikkan pujian. Ku beri kemuliaan. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari saudara katakan, kami beri kemuliaan kepadamu Tuhan. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Kau besar Tuhan. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Angkat tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Ibadah perayaan ulang tahun IJNC ke-16 kita tahbiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
Turunlah atas kita sekalian kasih karunia, kekuatan, keselamatan, sukacita dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera, kasih yang tak berkesudahan dari Allah Bapa, penghiburan, pertolongan, dan pengajaran dari Roh Kudus. Amin. Ayat pembimbing diambil dari kitab Yesaya 41 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau, kata Tuhan. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Silakan duduk, saudaraku yang kekasih, mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa kami yang di sorga, kami memuji, menyembah Engkau, mengembalikan segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah yang memiliki gereja ini. Engkaulah yang memulai gereja ini. Dan Engkau berjanji akan terus menyertai, memberkati, menolong, sampai kesudahannya pada kedatangan yang kedua kali. Engkau menjadi raja segala raja, hakim segala hakim atas umat manusia. Kami bersyukur dari hati kami yang paling dalam. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati gereja-Mu, menjadi gereja yang setia mengabarkan Injil, setia berdoa, setia mengasihi sesama manusia, setia memegang kebenaran firman Tuhan, memberitakannya, menegakkannya di tengah-tengah angkatan yang semakin sulit di akhir zaman ini. Kami yakin percaya ya Tuhan, kemenangan-Mu atas maut, atas kuasa iblis, atas kuasa dosa, kemenangan-Mu juga akan menjamin, menggaransi kami semua mengalami kemenangan yang sama. Walaupun ada tantangan, cobaan, kesulitan, dan masalah, kami tidak takut ya Tuhan, sebab janji firman-Mu selalu ya dan amin. Tanamkan firman-Mu ke dalam hati kami masing-masing, sehingga semua pergumulan jemaat-Mu ya Tuhan, yang sakit, yang lemah tubuh, yang menunggu pemulihan, kami minta Tuhan sembuhkan dengan kuasa dan kasih-Mu. Yang mengalami banyak masalah, entahkah masalah keluarga, relasi, masalah bisnis, masalah keuangan, dan persoalan apapun yang hari ini datang kepadamu. Ya Tuhan, yang datang kepada jemaat-Mu, mereka boleh datang kepadamu ya Tuhan. Dan memohon mujizat-Mu. Engkau yang memulai mujizat, Engkau terus melakukannya sebab Engkau tidak berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Ini iman kami ya Tuhan. Ini pengharapan kami di dalam-Mu ya Tuhan. Ini ucapan syukur kami ya Tuhan yang tak terhingga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah, Raja segala Raja, kami berdoa dan meminta berkat dan mujizat Tuhan. Amin. Yang percaya berkata, amin. Puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak
bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Indahnya hidup ini bersamamu Tuhan, matahariku, benteng hidupku, harapan di kalbu, tiada lagi bimbang ragu, selama kau dekatku, bersamamu Tuhan. Indahnya hidup ini, Indahnya hidup ini. indahnya hidup ini bersamamu Tuhan, matahariku, benteng hidupku, harapan di kalbu, tiada lagi bimbang ragu, sama kau dekatku, bersamamu Tuhan. Indahnya hidup ini Bersama Yesus, bersama Yesus, bersama Yesus, bersama Yesus, melewati gunung dan lembah, tangan yang perkasa menjaga. Semakin dekat aku padanya, semakin ku rasakan kasihnya, semakin nyata ku miliknya pribadi. Bersama Yesus Tuhan, indahnya hidup ini. Bersama Yesus Tuhan, indahnya hidup ini. Amin saudara. Bersama Yesus Tuhan kita menjalani hidup yang indah bersama dengan Dia. Amin. Silakan duduk. Kita akan menyaksikan kesaksian pujian. Pertama saya panggil kaum wanita, dilanjutkan oleh sisters, dan terakhir dilanjutkan oleh the brothers. Saya persilakan. Ku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menjadikan semesta. Dia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tak akan terlelap. Dia takkan terlelap, dia takkan terlelap.
kebaikan-Mu. Terima kasih Yesus, Kau curahkan berkat-Mu lagi bagi gereja-Mu IGNC. Kami bersyukur bagi kemurahan-Mu. Selamat ulang tahun gereja IGNC. Tuhanlah naungan-Mu, Tuhanlah pelindung-Mu. Kami merayakan dengan hati bersyukur. Terima kasih Yesus, kami umat-Mu mengucap syukur. Syalalala, ha ha. Syalalala. Terima kasih Tuhan, Kau tambahkan 1 tahun lagi bagi gereja-Mu IGNC. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Terima kasih Yesus, Kau curahkan berkat-Mu lagi gereja-Mu IGNC. Kami bersyukur buat kemurahan-Mu. Selamat ulang tahun gereja IGNC. Tuhanlah naungan-Mu, Tuhanlah pelindung-Mu. Kami merayakan dengan hati bersyukur. Terima kasih Yesus, kami umat-Mu mengucap syukur. Selamat ulang tahun gereja IGNC. Tuhanlah naungan-Mu, Umat semua kita menyanyi bersama-sama. Tuhanlah pelindung-Mu. Kami merayakan dengan hati bersyukur. Terima kasih Yesus, kami umat-Mu mengucap syukur. Kami merayakan dengan hati bersyukur. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Kami umat-Mu bersuka cita. Mari saudara kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Katakan Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu menolongku, selalu menjaga.
Iya Tuhan, lagu ini bukan saja kami nyanyikan lewat bibir mulut kami, tapi sungguh keluar dari dalam jiwa kami, hati kami terdalam. Iman kami teguh di dalam-Mu ya Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kami. Engkau bukan saja memberi kami jaminan hidup kekal, tapi Engkau menuntun kami, memelihara kami, menjaga kami, menolong kami. Beri kami kesadaran itu Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Supaya dalam hidup ini kami senantiasa memuliakan nama-Mu. Senantiasa bersyukur dan tahu berterima kasih. Senantiasa beriman sampai akhir hidup kami. Senantiasa berharap bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan Allah kami, Juru Selamat kami, Gembala kami yang baik, yang hidup selama-lamanya. Terpuji nama-Mu. Kami ingin belajar firman-Mu, siapkan hati pikiran kami seperti tanah yang subur, agar firman itu hidup, bertumbuh, berbuah, berlipat-lipat ganda. Dan pakai hamba-Mu yang lemah, terbatas, dan hina dina ini Tuhan, jadikan dia saluran berkat buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin. Amin. Yang percaya berkata, amin. Selamat ulang tahun yang ke-16. 16 itu usia remaja, saudara. Ya, kalau saudara pernah punya anak usia 16 itu lagi seger-segernya, betul gak? Lagi bandel-bandelnya, lagi cakep-cakepnya, lagi senang-senangnya. Zaman sekarang mungkin masa pacaran, betul gak? Kamu udah mulai pusing jadi orang tua. Ini anakku pacar ganti terus, betul? Berbagai macam pergolakan, berbagai macam tantangan dinamika ya, usia 16. Di dunia ini katanya manusia itu digolongkan dua jenis. Jenis pertama yang selalu beruntung. Jenis kedua selalu sial. Nah, saudara golongan yang mana? Seperti cerita Donald Duck. Ya, kalau saudara baca komik Donald Duck, itu dia punya teman namanya Gladstone. Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan si untung. Sebab dia kemana-mana selalu untung. Kalau jalan dengan Donald misalnya, di jalanan ketemu duit, untung yang ketemu. Donald gak ketemu. Jalan-jalan kesandung jatuh, si Donald yang jatuh, si untung gak pernah jatuh. Ya, jadi namanya untung selalu beruntung. Menurut seorang profesor di Inggris bernama Wiseman, dia mengatakan bahwa untung atau sialnya seseorang itu bisa dianalisa dan bisa dipelajari. Jadi si Wiseman ini yang dari University of Hertfordshire di Inggris, dia mengumpulkan sekelompok manusia yang menyebut dirinya selalu untung. Lalu dia juga mengumpulkan sekelompok manusia yang menyebut dirinya selalu sial. Dan dia bikin research. Ternyata kedua kelompok itu punya pikiran yang berbeda, punya tindakan yang berbeda, punya tingkah laku yang berbeda. Nah, salah satu research yang dilakukan yang disebut dengan luck project, proyek keberuntungan. Dia berikan sebuah koran atau surat kabar kepada kedua kelompok itu. Dan dia perintahkan, coba hitung ada berapa gambar di dalam surat kabar itu. Lalu si kelompok sial itu membutuhkan lebih 2 menit untuk menghitungnya. Sedangkan si kelompok beruntung hanya beberapa detik. Kenapa si untung bisa memenangkan sayembara itu dalam begitu cepat? Sebab si Profesor Wiseman itu di tengah-tengah koran, di tengah-tengah gambar yang banyak itu, dia buat tulisan, stop berhitung. Jumlah gambar di koran ini adalah 43 buah. Jadi beberapa detik saja, si untung langsung bilang, aku tahu jumlahnya 43, menang saudara. Sedangkan si kelompok sial sibuk berhitung,
sibuk menghitung sampai tidak membaca tulisan itu. Bahkan yang lebih iseng lagi, si profesor kemudian di tengah-tengah gambar itu dia menulis, stop berhitung. Katakan kepada penelitimu bahwa kamu menemukan tulisan ini dan kamu akan dapat $250. Nah, kelompok beruntung yang mendapatkan uang itu. Sedangkan kelompok sial masih sibuk menghitung gambar, lupa mendapat $250. Salah satu kesimpulan dari Profesor Wiseman, dia katakan, salah satu faktor yang terpenting di dalam menjadi seorang yang beruntung atau berhasil atau sukses adalah tahu berhenti sejenak. Dalam hidup ini, tahu berhenti sejenak supaya bisa berpikir tenang. Supaya bisa melihat peluang-peluang. Dan supaya bisa mengambil keputusan yang tepat. Maka hidupmu akan sukses. Hidupmu akan beruntung dan berhasil. Nah saudara, apa yang diajarkan oleh Wiseman dari Inggris ini sebenarnya sudah diajarkan oleh Nabi Samuel dalam perjanjian lama. Ketika dia memimpin umat Israel, mempertahankan otoritas Israel, mempertahankan kedaulatan Israel terhadap musuh yang paling kuat yang disebut dengan Filistin. Mari kita baca ayat ini. 1 Samuel pasal 7 ayat 12. 1 Samuel pasal 7 ayat 12. Kita membaca bersama-sama firman Tuhan. Saya ingin saudara mengingat firman Tuhan ini, bawa pulang dan kemudian saudara pakai setiap hari dalam hidupmu. 1, 2, 3. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer, katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Itu tema kita di ulang tahun ke-16. Sampai di sini Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi yang maha kuasa dan maha kasih itu, menolong kita. Nah istilah Ebenezer di sana, di dalam firman Tuhan, secara hurufiah artinya batu pertolongan. Jadi dia mendirikan sebuah tugu pertolongan yang disebut dengan Ebenezer. Bisa juga diterjemahkan artinya batu peringatan. Supaya sering mengingat. Tapi secara teologis, secara alkitabiah, makna yang sesungguhnya adalah kalimat itu. Sampai di sini, Tuhan yang maha besar itu menolong kita. Nah, saudara perhatikan di sini, jangan salah tafsir. Ada sebagian manusia di bumi ini salah menafsirkan firman Tuhan ini. Sebab mereka menambahkan kata hanya. Hanya sampai di sini Tuhan menolong kita, itu salah. Bukan itu. Samuel tidak mengajarkan prinsip firman Tuhan bahwa Tuhan itu tanggung-tanggung, tidak setia. Hanya sampai di sini Tuhan tolong kita, bukan itu. Tapi Nabi Samuel di sini mau mengajarkan kepada kita firman Tuhan bahwa Tuhan Sang Pencipta itu maha baik, maha setia, dan maha penolong. Ingat ini. Allah kita adalah Allah yang kekal, yang hari ini kita kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah maha baik, apa? Yang keras. Maha baik, maha setia, maha penolong. Nah ayat ini kemudian ditulis sejajar oleh Rasul Paulus di dalam Filipi pasal 1 ayat 6. Dia berkata, firman Tuhan berkata bahwa Tuhan yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, dia akan meneruskannya, sampai dia menggenapinya, menyelesaikannya. Sampai kapan? Sampai hari Kristus Yesus, yaitu kedatangan Yesus kedua kali. Amin. Nah itu kuncinya. Jadi faktor yang sangat penting adalah apa? Berhenti sejenak. Untuk apa? Untuk meluruskan motivasi. Berhenti sejenak. Untuk meluruskan tujuan.
untuk meluruskan orientasi dalam hidup, dan untuk meluruskan rencana-rencana hidup di dalam dunia ini. Maka saudara akan berhasil, maka saudara akan sukses, menjadi orang yang beruntung dan diberkati Tuhan dalam dunia ini. Itu yang kita yakini dan kita percayai di dalam IGNC, Indonesian Good News Church, yang telah berusia 16 tahun. Diawali dengan sekelompok teman-teman yang mencintai Tuhan, melakukan Bible study, kemudian mereka berbeban menginjili, kita adakan KKR 3 malam, dan menghasilkan lebih 30 orang, dan kita mulai bersama-sama, Indonesian Good News Church, bersama Tuhan. Saudara-saudara yang di awal tahun 2000, awalnya IGNC 2006, pasti masih ada di sini bukan? Dan saudara masih ingat bagaimana IGNC mulai dari Duarte Inn sampai ke Santa Anita Inn. Jadi from in to in. Keliling-keliling 7 tahun. Ya. Dengan semangat setiap Sabtu latihan musik. Setiap minggu bawa alat musik. Ya. Pasang, bongkar. 7 tahun kayak orang Israel pasang, bongkar kemah. Lalu 9 tahun lalu Tuhan berikan tempat ini. Puji Tuhan. Tepuk tangan untuk nama Tuhan. Tuhan setia. Dia memulai, dia meneruskannya, memberkati sampai pada hari ini. Dan dia berjanji. Dan kita semua yakin dia akan memberkati sampai Yesus datang kedua kali. Amin. Gereja ini akan bertahan sampai Yesus datang kedua kali. Amin. Dan kita akan terus mengabarkan Injil, terus menceritakan cinta kasih-Nya, terus setia di dalam doa, terus setia mengasihi Tuhan. Sebab Tuhan Yesus lebih dulu mengasihi kita. Amin. Saudara, demikian juga dengan kehidupan pribadimu masing-masing. Hidup kita masing-masing ibarat sebuah perjalanan yang panjang. Ya. Kita tidak tahu tinggal berapa tahun. Tuhan bisa membuat perjalananmu panjang 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun. Tapi juga Tuhan bisa memanggilmu besok atau lusa, saya tidak tahu. Perjalanan ini masih panjang ke depan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Itu sebabnya kadangkala kita merasa cemas. Kita rasa takut, kita rasa khawatir, kita was-was. Bagaimana masa depan ya? Dan kita ada perasaan-perasaan itu. Bahkan ada yang rasa negatif. Itu normal. Normal, wajar. Namun kalau saudara terus punya pikiran dan perasaan itu terus menerus, itu jadi abnormal. Kalau terus menerus negatif, terus menerus takut, khawatir, gentar, saudara jadi manusia abnormal. Sebab apa? Sebab Tuhan sudah memulai pekerjaan yang baik di dalam hidupmu. Setiap pribadi kita sudah mengalami itu. Ada perasaan was-was dan takut dan khawatir normal. Tapi kita harus yakin bahwa Tuhan Yesus maha setia. Amin. Tuhan Yesus maha baik. Dan Tuhan Yesus maha penolong. Kalau sampai di sini dia sudah menolong kamu. Kamu bisa duduk di sini menghadiri acara ini. Itu luar biasa, itu anugerah, betul? Dan Tuhan berjanji akan terus memberkatimu. Memberimu keberuntungan dan keberhasilan. Sebab itu kita harus berjalan maju bersama Tuhan. Bukan asal maju. Maju bersama Tuhan dengan motivasi yang benar, tujuan yang benar, rencana yang benar. Hidup itu sebuah perjalanan. Kita butuh berhenti sejenak seperti ajaran firman Tuhan. Seringkali kita berhenti sejenak bukan? Untuk mengevaluasi diri, untuk mengoreksi diri, untuk merenovasi diri, misalnya waktu ulang tahun, berhenti sejenak, betul? Waktu pernikahan, ya, berhenti sejenak, ulang tahun pernikahan, lulus ujian, lulus sekolah, misalnya, punya rumah baru, punya anak baru, ya, punya istri baru, berhenti sejenak, ya, untuk memotivasi diri lagi dengan firman Tuhan, dengan jalan yang benar. Untuk mendapatkan kekuatan sorgawi, untuk mendapatkan bimbingan rohani dari Tuhan, sehingga kita bisa berhasil.
Sebenarnya bukankah Tuhan memerintahkan kita setiap hari Minggu adalah berhenti sejenak? Seperti ini saudara bisa berhenti sejenak. 6 hari bekerja dan hari ke-7 adalah kau berhenti. Itu sebabnya hari Minggu adalah hari berhenti sejenak. Supaya kamu bisa datang ke hadapan Tuhan untuk beribadah, untuk memuji Dia, untuk menyembah Dia, untuk mendapatkan firman Tuhan dan pegangan prinsip-prinsip Tuhan. Sehingga motivasimu diperbaharui, dimurnikan, tujuanmu diperjelas, dan rencana-rencanamu diberkati. Sehingga hidup ke depan lebih baik, hidup ke depan lebih sukses, hidup ke depan lebih berhasil, lebih memuliakan nama Tuhan. Amin? Saudara mau seperti itu? Pertanyaannya bagaimana caranya? Ada 3 rahasia saudara, 3 cara yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, menoleh ke belakang, bersyukur kepada Tuhan. Artinya, jangan melupakan sejarah. Jangan melupakan sejarah. Perbuatan tangan Tuhan dalam hidupmu sejak kamu ada di dalam dunia ini. Semua kita datang dengan telanjang. Gak punya apa-apa, sekarang punya banyak apa-apa. Jadi berhenti sejenak, kemudian kita mulai menghitung berkat Tuhan. Dan mengucap syukur. Mengucap syukur berarti kamu rendah hati. Mengakui kamu gak ada apa-apanya. Mengakui semua ini perbuatan Tuhan. Mengakui ini karya Tuhan yang setia. Yang baik, walaupun ada tantangan, kesulitan dan lain-lain, anugerah Tuhan tetap cukup. Itu mengucap syukur. Ya. Tidak mengklaim jasamu, tidak mengklaim kehebatan kamu, tapi mengembalikan semua pujian, terima kasih, hormat dan syukur kepada Tuhan. Beberapa tahun yang lalu di sebuah koran, surat kabar Amerika bernama USA Today, ada sebuah kabar yang sangat unik. Salah satu wanita yang tinggal di Costa Mesa, California, suatu pagi waktu dia bangun tidur, dia lihat di depan garasinya ada sebuah amplop hadiah. Dia buka, isinya adalah sebuah kunci mobil. Dan di depan rumahnya sudah ada sebuah mobil baru. Di dalam surat itu ditulis, aku sangat mengasihi kamu, memberikan kamu hadiah mobil baru. Lalu tanda tangan, malaikat Tuhan. Oh, dia gak tahu siapa. Siapa yang kirim itu mobil? Rasanya gak mungkin dari sorga turun mobil, bukan? Karena di sorga gak buat mobil, saudara. Lalu bagaimana berterima kasih? Lalu dia buat sebuah papan nama yang besar, tempel di garasinya. Terima kasih Tuhan, ya, untuk hadiah itu. Wah, semua orang lewat itu bingung ya untuk hadiah mobil. Dari mana? Tetangganya seorang anak kecil bertanya, Bu, apakah benar Tuhanmu menjatuhkan mobil dari sorga? Dia cuma tersenyum, dia gak jawab apa-apa. Tapi kalimat terima kasih di garasinya yang dipasang itu adalah sebuah pernyataan bahwa semua berkat yang baik datang dari Tuhan. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau saudara adalah wanita itu, kira-kira apa yang kau buat? Sama dengan dia, hanya pasang sebuah papan nama di garasi, atau saudara buat lebih? Sama atau lebih? Lebih, masukkan radio, menyatakan terima kasihmu. Lebihnya apa? Kasih tahu di medsos, teman-teman, gue dapat hadiah nih, mobil baru dari Tuhan, terima kasih Tuhan. Ya, kesaksian di mana-mana. Apa yang kau buat lebih? Kamu kasih 10% dari harga mobil untuk gereja? Kirim ke IGNC dana pembangunan? What will you do? Ya? Kamu lebih rajin ke gereja, gak pernah absen, gak pernah telat. Kamu lebih rajin melayani, lebih rajin bercerita tentang Tuhan. Apakah saudara akan melakukan lebih dari wanita itu? Amin? Sungguh? Saudara sebenarnya, kalau jujur kita mau hitung, ya, dan saudara mau hitung, apa yang Tuhan sudah kasih sama kamu selama ini, lebih dari sebuah mobil, amin?
Kalau selama ini yang kamu terima lebih dari sebuah mobil, kenapa harus tunggu berkat dadakan? Ini kan berkat dadakan nih ya. Kenapa harus tunggu berkat dadakan? Baru kamu lebih mengasihi Tuhan. Baru kamu kasih 10%. Baru kami rajin ke gereja. Baru kamu lebih rajin melayani. Why? Kenapa harus tunggu dapat berkat dadakan dulu? Sebaiknya tidak begitu, bukan? Setiap hari kita harus belajar mengucap syukur ketika memandang ke belakang dalam sejarah hidup kita masing-masing, bahwa apa yang Tuhan lakukan tidak ternilai, tidak terhitung, banyaknya dan baiknya. Amin. Jangan jadi orang Kristen ironis. Kalau gak ada yang spesial, gak mengucap syukur. Jangan jadi orang Kristen aneh tapi nyata. Aneh gak? Tapi nyata kan? Bilang sama diri sendiri, taruh tangan di dadamu. Jangan jadi orang Kristen aneh tapi nyata. 1, 2, 3. Jangan jadi orang Kristen aneh. Tapi senantiasa mengucap syukur. Amin. Ada sebuah lagu yang cukup terkenal. Ya. Dari album New Hope tahun 2018. Populer. Begitu dimasukkan di medsos, itu jutaan manusia yang diberkati. Ya. Saudara Anton Warau akan menyanyi untuk kita. Sebenarnya di situ dicatat Saudari Geraldine de Vretes. Tapi ingat saudara, pelayanan dan pengucapan syukurmu adalah sebuah kesempatan, betul? Dia tengah malam kemarin jam 1 kasih tahu, sakit. Pulang dari retret, suaranya habis dan batuk-batuk. Jangan kira kamu seenaknya bisa melayani. Ketika kamu mau, kalau Tuhan gak izinkan, kamu tidak dapat melayani. Pelayanan adalah kesempatan. 1, 2, 3. Pelayanan adalah kesempatan. Anton akan menyanyikan lagu buat kita, ya, yang berjudul Bersyukur kepada Bapa. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Sama-sama. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur
Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Oh, ku bersyukur Bapa. Mari kita nyanyi bersama-sama. Kita bersyukur pada Tuhan dengan kasih setianya kepada Tuhan. Buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur, bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, katakan ku bersyukur. Ku bersyukur, katakan ku bersyukur. Ku bersyukur Tuhan. Rahasia kedua untuk mendapatkan hidup yang berhasil dan beruntung dan diberkati oleh Tuhan. Melihat ke depan, beriman kepada Tuhan. Setelah kita berhenti sejenak, kita memikirkan sejarah bagaimana Tuhan memberkati, menyertai, menolong. Kita perlu memandang ke depan. Melihat ke depan dengan hati yang beriman. Beriman berarti percaya bahwa Tuhan selalu baik, Tuhan selalu setia, Tuhan selalu menolong. Beriman berarti memegang janji firman Tuhan dan setia mentaatinya walaupun kadang tidak dimengerti. Walaupun kadang ada tantangan dan kesulitan. Beriman artinya kamu yakin bahwa pimpinan Tuhan tidak pernah salah. Selalu benar, selalu baik. Beriman berarti kamu berani menghadapi kesulitan dan tantangan apapun bersama dengan Tuhan. Iman yang sejati mengalahkan ketakutan. Masih ingat Rasul Petrus? Ketika dia dan kawan-kawannya di dalam perahu pada malam hari yang gelap. Tiba-tiba mereka melihat dari jauh Tuhan Yesus datang, berjalan di atas air. Mereka kira hantu. Saudara kalau malam-malam lihat sesuatu yang putih, muncul hantu atau Tuhan dulu di otakmu? Negatif atau positif dulu? Hah?
Malam-malam di rumahmu, gak ada orang, kamu sendirian, terdengar suara krek, krek, krek. Negatif atau positif? Hah? Hantu atau Tuhan? Atau maling? Atau sang kekasih pulang membawa pisang goreng? Oh, mereka mengatakan hantu. Tuhan bilang bukan, aku ini Tuhanmu, gurumu. Dan Petrus bilang, Tuhan kalau itu engkau, suruh aku berjalan di atas air ke tempatmu. Dan Yesus mengatakan, mari datanglah. Petrus sungguh-sungguh turun. Keluar dari perahu. Keluar dari zona nyamannya. Comfort zone-nya. Dan firman Tuhan bilang, Petrus berjalan di atas air. Mujizat terjadi. Ketika keluar dari zona amanmu. Ketika berani membayar harga. Ketika mata melihat kepada Tuhan Yesus. Beriman, maka mujizat terjadi. Tapi kemudian Petrus merasakan dinginnya angin malam, merasakan ombak yang bergelombang, merasakan gelapnya sekitarnya. Mata tidak fokus lagi kepada Tuhan, tapi kepada lingkungannya, kepada tantangan dan kesulitan. Saat itu Petrus hampir tenggelam dan Tuhan menolong dia. Saya tidak tahu berapa lama kamu sudah percaya Tuhan Yesus dan beriman. Apakah imanmu iman yang mengalahkan ketakutan? Atau imanmu adalah iman yang melihat tantangan kesulitan lebih besar dari Tuhanmu? Mari kita belajar. Ketika memandang ke depan, walaupun sulit, walaupun belum dimengerti, walaupun ada berbagai macam hal yang menakutkan, iman yang sejati kepada Tuhan Yesus mengalahkan ketakutan. Iman sejati mengalahkan ketakutan. 1, 2, 3. Iman sejati mengalahkan ketakutan. Pikiranmu harus berpikir yang positif. Jangan ragu. Jangan membiarkan ada satu titik keraguan, tidak percaya, kemudian iblis memasukkan bisikan yang menjatuhkan kamu. Jangan ragu, jangan curiga sama Tuhan. Jangan khawatir, jangan takut. Tapi yakin. Dan percaya sepenuhnya bahwa Tuhan yang sudah menang itu akan memberimu kemenangan dan keberhasilan. Kalau engkau sungguh-sungguh mengasihi dia, ujungnya selalu kebaikan. Roma 8:28. Suatu kali ada seorang petani di sebuah desa. Dia hari Minggu ke gereja, dengar khotbah. Pendeta mengajarkan, barang siapa yang beriman, kata Tuhan Yesus, sebesar biji sesawi, maka engkau bisa memerintahkan gunung pindah ke laut, asal kamu tidak ragu. Wah, dia senang sekali, kalimat itu diingat baik-baik firman Tuhan. Sebab apa? Sebab di depan rumahnya ada sebuah gunung. Setiap kali ke kota, dia harus mengitari gunung baru ke kota. Nah sekarang kalau dia bisa memindahkan gunung ke laut, wow, dia akan shortcut menuju kota. Jadi malam hari sebelum tidur dia berdoa kepada Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, aku percaya firman-Mu 100%. Selalu benar, selalu ya dan amin. Aku sudah dengar khotbah, sekarang mempraktekkan apa yang ku dengar. Aku percaya, yakin 100%. Punya iman, biji sesawi itu kecil, biji sesawi itu sekecil debu. Pindahkanlah gunung dalam nama Tuhan Yesus, pindahkanlah gunung di depan rumahku ke laut supaya aku ke kota lebih cepat, lebih mudah. Dalam nama Yesus, amin. Lalu dia tidur. Besok pagi bangun pagi-pagi, dia ngintip di jendela. Masih ada gak gunungnya? Masih ada gak? Nah gak yakin kan? Begitu dia lihat di jendela, gunungnya masih di situ. Lalu mulutnya langsung nyeletuk. Nah dari kemarin gue udah gak yakin. Dari kemarin gue juga sudah tidak. Humor, ini humor. Tapi seringkali kita praktekkan bukan? Waktu berdoa begitu mantap. Waktu baca firman Tuhan begitu mantap beriman. Begitu amin. Dalam hati kita, dalam pikiran kita. Kayaknya gak mungkin nih. Gue gak yakin nih. Iman yang sejati
tidak pernah meragukan Tuhan. Bahwa dia pasti bekerja, dia pasti menolong. Itu sebabnya ada tantangan kesulitan apapun. Yakin seperti tadi ayat pembimbing. Jangan takut, jangan khawatir. Kata Tuhan, aku akan memegang tangan kananmu. Kalau kamu yang pegang Tuhan, sering lepas, tahu nggak? Kamu harus minta Tuhan, pegang tanganku Tuhan. Itu teologi dari atas. Kalau manusia pegang tangan Tuhan itu teologi dari bawah, itu salah. Jangan mengandalkan usahamu, jangan. Minta Tuhan, seperti firman-Mu pegang tanganku. Tuhan bilang, aku pegang kamu dan memberimu kemenangan. Amin. Berjalan bersama Yesus, berjalan bersama Tuhan, engkau pasti berkemenangan, pasti diberkati dan berhasil. Saudara Rocky Lumano akan menyanyikan sebuah lagu buat kita, Just a Closer Walk with Thee. Berjalan lebih dekat dengan Tuhan. Lagu rohani ini digubah oleh seorang yang tak dikenal, anonim pada abad 19. Dan telah menjadi berkat untuk jutaan manusia di dunia ini. Memberikan kekuatan iman ketika menghadapi kesulitan tantangan apapun. Silakan Pak Rocky. Jesus, keep me from all wrong. I'll be satisfied as long as I walk. Let me walk close to Thee. Just a closer walk with Thee. Granted, Jesus is my plea. Daily walking close to Thee. Let it be, dear Lord, let it be. When my feeble life is over and time for me will be no more, guide me gently, safely on to Thy kingdom shore, to Thy shore. Just a closer walk with Thee. Grant Jesus is my plea. Daily walking close to Thee. Let it be, dear Lord, let it be. Saudara, lagu yang sangat indah. Berjalan bersama Yesus. Itu menjadi pegangan dalam hidup ini. Ya. Rahasia yang ketiga. Menengadah ke atas. Berharap kepada Tuhan. Ketika engkau berhenti sejenak setiap hari Minggu di rumah Tuhan. Ketika engkau berhenti sejenak di dalam setiap event-event dalam hidupmu. Ingat, engkau bukan saja perlu bersyukur ketika menoleh ke belakang. Melihat ke depan bukan saja perlu beriman. Engkau perlu tambah satu, menengadah ke atas, berharap kepada Tuhan. Sebab dalam perjalanan di dunia ini kita tidak tahu
Ada tantangan, kesulitan, cobaan, godaan apapun yang akan datang. Hanya Tuhan yang memegang masa depan. Itu sebabnya ketika hidup terasa macet, maju kena, mundur kena, kiri kena, kanan kena, masih ada satu jalan yang tidak pernah tertutup, yaitu jalan ke atas, menengadah kepada Tuhan dan berharap kepadanya. Jangan pernah bosan berdoa. Jangan pernah malas atau jenuh berdoa. Izinkan saya tanya, ketika COVID dan sesudah COVID, kamu lebih rajin mana berdoa? Ayo jujur, waktu COVID lebih rajin gak? Itu ketahuan dari yang di YouTube, berapa yang mengikuti? Sudah jawab sendiri. Sering kali ketika kita mulai merasa nyaman, merasa aman, merasa tidak ada apa-apa, tidak ada kesulitan. Di situ kemalasan, kejenuhan mulai datang. Jangan saudara, Yesus berkata, teruslah berdoa dan berjaga-jaga, maka kamu tidak akan jatuh dalam pencobaan. Kau akan mengalami kemenangan ketika engkau berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Bukan kepada manusia. Ketika kamu sulit, ketika kamu bermasalah, jangan coba cari dukun, jangan. Jangan cari tukang nujum. Jangan habiskan uangmu ke psychic, jangan. Jangan berharap kepada roh jahat, ingat. Iblis tidak pernah bisnis rugi. Mungkin secara materi yang akan diberkati oleh iblis. Tapi nyawamu, nyawa keluargamu, anakmu, familimu, orang tuamu mungkin akan diambil, dipegang olehnya. Sebab iblis tidak pernah bisnis rugi. Jangan coba-coba bermain dengan roh jahat. Jangan bersandar kepada manusia, jangan berharap kepada manusia. Sebab manusia sering kali mengecewakan. Tetapi berharaplah hanya kepada Tuhan. Itu kuncinya. Ada sebagian orang di dunia ini menghadapi persoalan, menghadapi kesulitan dan tantangan. Pikirannya selalu negatif. Memandang ke depan ketika mulai ada sedikit kesulitan. Negative thinking. Jangan, tapi tetap optimis. Sebab orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah dikecewakan. Suatu kali ada seorang teman, katakanlah namanya Sinyo. Dia itu pengen jalan-jalan ke Eropa, ke luar negeri. Lihat-lihat di Eropa, khususnya mengunjungi Roma, ke Vatikan. Kalau bisa ketemu Paus. Lalu sebelum berangkat dia datang kepada teman baiknya, tukang cukurnya. Ya. Tukang cukurnya ini sering pikiran negatif. Waktu tahu si Nyo mau ke Eropa, dia bilang, jangan Nyo, jangan. Jangan ke Eropa, sebab Eropa itu, wah kacau sekarang. Saya dengar banyak maling, banyak copet di sana. Jangan pergi. Ya. Juga belum tentu you naik pesawat zaman sekarang Indonesia yang katanya cancel pesawat. Di luar negeri apalagi katanya ada pilot yang sebelum bawa pesawat minum-minum dulu setengah mabuk baru nyetir pesawat. Jangan, bahaya. Orang bilang juga di Eropa itu ya hotelnya sempit-sempit. Ya. Dan gak bagus, jelek, makanannya juga gak cocok sama lidah kita orang Asia. Jangan pergi, apalagi ke Roma. Wah, namanya Roma, kota suci, Vatikan, itu banyak maling. Tapi Sinyo tetap ingin pergi. Dia mengatakan, kamu jangan negatif dulu dong. Ya, saya pengen pergi, sekarang cukur aja rambutku. Saya mau rambut yang terbaik, saya mau berangkat. Jadi singkat cerita dia dicukur, kemudian dia berangkat ke Eropa. Berapa minggu kemudian Sinyo pulang, dia balik lagi ke tukang cukurnya. Lalu tukang cukurnya tanya, bagaimana perjalananmu? Jadi pergi? Jadi, semua yang kamu khawatirkan, semua yang kamu bilang itu tidak terjadi. Ternyata Eropa itu bagus, pemandangannya cakep-cakep, ya kan? Pesawatnya nyaman. Saya tiba dan pulang dengan aman. Orangnya ramah-ramah, gak ketemu copet atau maling. Hotelnya juga bagus, makanannya enak. Bahkan saya
bisa ketemu Paus di Vatikan. Saya salaman sama dia, didoain. Bahkan dia menempuk bahu saya, juga memegang rambut saya. Hah? Memegang rambutmu? Apa dia bilang? Dia bilang rambutmu bagus ya? Sinyong menjawab. Dia pegang rambutku dan berkata, siapa tukang cukurmu? Kok jelek amat? Saudara, ini humor. Ini namanya humor senjata makan tuan. Kalau kamu selalu berpikiran negatif, ingat, akan terjadi padamu. Sebab perkataan di mulut ini sangat berbahaya. Kata-kata yang keluar dari mulut lahir dari hati, lahir dari pikiran. Kalau kamu selalu negatif, selalu mengeluh, selalu pikirkan yang jelek, jangan-jangan akan jadi senjata makan tuan. Bisa terjadi di dalam hidupmu. Jangan. Mulai hari ini, kamu harus optimis. Orang yang berharap kepada Tuhan selalu berpikiran positif, hatinya optimis, dan perbuatannya juga selalu yang baik dan benar. Amin. Itu berharap kepada Tuhan. Saya tidak tahu saudara pernah enggak mendengarkan atau menyanyikan lagu yang berjudul God Will Make a Way. Digubah oleh Don Moon, seorang pengarang lagu, penyanyi yang sangat bagus. Tahukah saudara bagaimana lahirnya lagu itu? Saat itu Don Moon siap-siap mau melayani di kota lain. Dia mendapat berita bahwa adik iparnya dan suaminya dan keluarganya yang bernama Craig dan Susan Phelps terjadi kecelakaan. Salah satu anak dari adik iparnya yang bernama Jeremy, tulangnya patah dan meninggal dunia. Sedangkan 3 anak yang lain luka-luka berat. Don Moon tergetar hatinya mendengar berita itu. Sekaligus juga hatinya sangat sedih dan berat sebab dia tidak bisa mengunjungi keluarga adik iparnya. Dia harus berangkat ke tempat pelayanan. Dalam penerbangan menuju tempat dia melayani itulah Tuhan memberikan lagu ini kepada dia. God will make a way. Di situ lahirnya lagu itu. Dan ketika mulai dipublish sampai hari ini menjadi berkat bagi jutaan manusia yang memberi penghiburan, yang memberi pengharapan, yang memberi kekuatan kepada siapapun yang bergumul, yang menghadapi kesulitan. Lagu yang menjadi berkat. Lagu ini pun akan menjadi berkat untukmu ketika engkau menghadapi banyak persoalan. Kadang-kadang gak dimengerti. Kadang-kadang Tuhan izinkan sesuatu yang kita hadapi gak mengerti, gak masuk akal. Membuat kita harus bertanya, kenapa Tuhan, kenapa? Tapi berhenti bertanya kenapa. Sebaliknya, nyanyikan lagu ini, God will make a way. Lord, I know you are my God, my Lord, you will make a way. Bahkan dalam padang gurun pun, Tuhan bisa membuat aliran air yang jernih. Amin. Bambang dan Dede akan menyanyikan lagu ini buat kita. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasa-Nya. Dia buka jalan, Dia buka jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku
Dengan kasih dan kuasa-Nya, Dia buka jalan, Dia buka jalan. Di belantara Dia tetap menuntunku. Sungai di gurun ku temui, langit bumi kan lenyap, tapi firman-Nya tetap. Saat ini Dia buka jalan. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. By the roadway in the wilderness, He lead me. River and the desert will I see. Heaven and earth will fade, but His word will still remain. And we will something new today. God will make a way where there seems to be no way. He walks in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. Sekali lagi, pakai berdiri. Sekali lagi, God will make a way. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. Tiga rahasia sudah kita pelajari. Bersyukur, beriman, berharap. Pegang itu baik-baik. Di setiap tempat, di setiap waktu, di setiap masalah yang dihadapi, selalu bersyukur, beriman, berharap. Amin. Mari kita hafalkan. Bersyukur, beriman, berharap. Dia pasti buka jalan. Bapa di sorga, kami sudah mendengar firman-Mu. Ya Tuhan Yesus, suara hamba-Mu sudah berhenti. Biarlah suara Roh Kudus terus bekerja dalam hati pikiran kami. Supaya kami bukan saja menjadi pendengar-pendengar firman, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman. Kami yakin dan percaya, ya Tuhan, Engkau maha baik, maha setia, maha penolong. Hidup kami akan lebih baik, lebih berhasil, lebih berarti, lebih bernilai kekal. Ketika kami sungguh-sungguh setia, bersyukur, beriman, dan berharap. Dalam situasi apapun, dalam setiap waktu, dalam setiap tempat. Kami berdoa, memohon berkat dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup selama-lamanya. Amin. Yang percaya berkata, amin. Saudara, saat ini kita akan mendengarkan pembacaan puisi oleh Om Paul Wardana. Shalom. Selamat pagi saudara-saudara semua. Maaf bikin repot aja ya. Saya diminta Pak Edi untuk bacakan puisi. Benarnya udah
mestinya muda-muda saja. Oke. Pada Thanksgiving Day baru-baru ini, ya, juga saya kebetulan gak bisa hadir, teman yang sangat dihormati berulang tahun. Ya. Saudara-saudara, Thanksgiving Day baru saja lewat, saudara-saudara. Dan tentunya banyak yang kumpul dengan keluarganya. Tapi bagi yang tidak, ya kita dihibur, saudara-saudara. You will never be alone and lonely. Itu janji Tuhan. Saudara-saudara, agar kita diingatkan itu selalu dan mau datang pada Tuhan. IJNC, saudara-saudara, bertepatan pada hari ultahnya yang ke-16 ini, menyediakan tempat bagi kita semua berkumpul. Tadi jadi kata-kata itu, you will never be alone and lonely, kalau saja mau datang di tempat Tuhan. Cuaca panas atau dingin, gereja ini selalu terbuka bagi yang mau datang. Di event tertentu, apalagi kalau lagi pesta, ada yang bilang, makanannya enak-enak. Ini terima kasih tentu kepada putri-putri kita di dapur yang membantu. Dan acaranya bagus dan meriah. Ini juga berterima kasih kepada yang membantu pemain musik dan penyanyi yang selalu setia. Saudara-saudara, IJNC perlu terus kita jaga. Baik tidaknya bertambah bukanlah tugas pendeta saja, tapi para pekerja dan para pelayan Tuhan yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang selalu setia. Itulah yang para senior, yang tua-tua, yang melihat, yang mendengar, hanya berterima kasih. Wahai teman-teman, bagi yang belum aktif, masih diharapkan. Mumpung masih muda-muda, sebelum encok seperti yang tua ini, Anda dihimbau, bantulah agar IJNC terus bersinar dan terang demi buat Tuhan kita yang kita muliakan. Sampai di sinilah saudara-saudara, selamat beranniversary dan selamat Thanksgiving juga pada Anda semua. Terima kasih. For you today.
things that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. For all you've done in my life, you took my darkness and gave me a light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I'll bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, I believe， 我相信耶稣是真神，永远的神君王。我敬拜，靠近耶稣基督的名，超乎万民设想的名。I believe that God made the world. I believe that Jesus died for me. I believe His Spirit lives in me, giving me the power that I need. I believe， 我相信耶稣是真神，永远的
sejuk, sewangi duka ni chai nali phật mù bu nang se ko fu hoa de nang li. Yesus sejuk, Yesus sejuk, wasi Yahweh bai man kau chandran, Yesus hidup sejak itu. Jesus is Lord. Christ is our King. Then where is your sting or victory? Jesus rose again and overcame the grave. Jesus is Lord. Christ is our King. Every knee shall bow and tongue confess Jesus is the Lord of all. I believe that Jesus is the Lord our God, reigning in victory. I will praise and lift the name of Jesus Christ, name above all other names. I believe that Jesus is the Lord our God, reigning in victory. I will praise and lift the name of Jesus Christ, name above all other names. Name above all other names. Name above all other names. Ya Tuhan Yesus, Engkau yang patut dipuja, disembah. Semua lidah akan mengaku, semua lutut akan bertelut. Engkaulah Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja, Allah segala Allah. Curahkan berkat-Mu yang limpah kepada semua yang hadir pada hari ini, maupun yang mengikuti secara online. Berikan hidup yang lebih beruntung, lebih diberkati, lebih berharga, lebih bernilai, lebih memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, curahkan damai sejahtera-Mu ya Bapa. Kasih yang tak terhingga kepada setiap pribadi yang terus beriman dan berharap kepada Tuhan. Oh Roh Kudus, Kau yang terus memberi pimpinan, bimbingan, bisikan-Mu, penghiburan-Mu, kekuatan-Mu, sehingga kami tangguh semuanya menghadapi apapun di muka bumi ini. Kami minta berkat Tuhan dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup selama-lamanya. Amin.